Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang ini kita sudah masuk ke pertemuan 9 dan 10 untuk mata kuliah pengantar mekanika tanah. Pertemuan 9 dan 10 ini saya gabung karena bahannya itu berkaitan. Jadi untuk perekaman video juga bisa sekalian jalan. Kali ini kita masuk ke pembahasan aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan. Jadi tanah itu kan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, sehingga air bisa mengalir dari satu titik yang mempunyai energi yang lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena sangat berguna untuk apa? Ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa memperkirakan berapa jumlah rembesan air dalam tanah. Yang kedua, untuk menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah. Dan yang ketiga, untuk menganalisis kestabilan suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Jadi sangat perlu analisis rembesan tanah itu sangat perlu, ya, rembesan air dalam tanah tepatnya. Oke, kita masuk ke gradien hidrolik. Sebelum kita bahas masalah gradien hidrolik, ingat kembali persamaan Bernoulli yang ada di mekanika fluida. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai suatu penyembelahan dari tinggi tekanan yang pertama, tinggi kecepatan yang kedua, dan tinggi elevasi yang ketiga. Atau bisa dirumuskan seperti di persamaan 4.1 seperti ini. H, tinggi energi total adalah P per gamma W, tekanan per berat volume air. Ini adalah bagian tinggi tekanan, ditambah V kuadrat per 2G. Inilah tinggi kecepatan, dengan V adalah kecepatan, dan G adalah gravitasi, plus Z. Z adalah tinggi elevasi, yaitu tingginya itu diukur dari suatu bidang referensi atau datum. Oke, ingat persamaan Bernoulli itu adalah persamaan umum dan bentuknya bisa berubah, ya. Jadi kalau kamu lihat kok beda rumusnya yang ini sama yang kamu pelajari, itu sebenarnya sama. Cuma penjabarannya sehingga mempunyai bentuk-bentuk yang lain. Kita perhatikan suatu jenis contoh tanah, ini di gambar part 1. Contoh tanah itu dimasukkan dalam sebuah tabung. Tabung ini berbentuk tabung pendek, ya. Ini diameternya di sini. Oke. Karena tabung jadi bentuknya bidang tampang lintangnya ini adalah lingkaran, ya. Jadi punya diameter tertentu. Kemudian ada air yang mengalir melewati contoh tanah ini. Ada titik A di sini dan titik B, masing-masing ini dipasang sebuah pengukur tekanan piezometer. Di B juga dipasang. Kemudian karena air mengalir, nanti karena ada alat ini, ada tabung ini, air itu akan naik setinggi tinggi energi yang ada di titik A. Demikian juga di B, airnya akan naik di sini. Setinggi apa? Setinggi energi di titik B. Oke. Kita analisis titik A. Titik A ini energi totalnya adalah HA. Ya, HA itu dihitung dari datum ke tinggi permukaan air di tabung ini. Ini adalah HA. Coba perhatikan sesuai dengan rumus sebelumnya, rumus Bernoulli. Kemudian jarak dari datum ke titik A itu ZA. Oke, tinggi elevasi A. Dan dari titik A itu ke tinggi permukaan air dalam tabung adalah PA per gamma W. PA adalah tekanan yang terjadi di titik A dibagi dengan berat volume air. Oke, begitu juga di titik B. Tinggi totalnya adalah HB, terdiri dari ZB dan PB per gamma W. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli tadi. Ada satu bagian yang nggak ada, yaitu tinggi kecepatan. Coba kamu lihat lagi. Nah, ini kan yang bagian atas, ini bagian bawah, tapi ini yang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena aliran air di dalam tanah itu sangat-sangat lambat, sehingga tinggi kecepatannya itu sangat-sangat kecil. Jadi, kadang-kadang dalam perhitungan itu bisa diabaikan. Jadi, persamaan Bernoulli untuk titik A dan titik B ini tidak mengandung elemen tinggi kecepatan, hanya tinggi tekanan dan tinggi elevasi.
Nah, ini silakan baca sendiri ya. Kalau nggak ada tinggi kecepatan berarti kan ini. Tinggallah bersama Bernoulli tadi. P per gamma W tambah Z. Nah, kita balik ke gambar ini. Tinggi tekanan di titik A itu kan segini ya. PA per gamma W. Titik B segini. Tinggi totalnya ini, yang di titik B dan titik A ini. Ada kesenjangan. Ya, kesenjangannya adalah delta H. Delta H ini tentunya adalah HA dikurangi HB. Sehingga rumus tadi, delta H, HA kurang HB, dijabarkan. HA, ini penjabarannya dari rumus ini dia. PA per gamma W tambah ZA kurang PB per gamma W tambah ZB. Ini adalah persamaan baru kita. Kehilangan energi atau delta H yang tadi itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi, yaitu I sama dengan delta H per L. I adalah gradien hidrolik. Delta H perbedaan tinggi energi dari titik A dan titik B, dan L adalah jarak titik A dan titik B. Kalau kita lihat gambar ini, L inilah titik dari titik A ke titik B. Jadi dia harus searah aliran. Nggak boleh kamu jaraknya dari ini ke sini, karena itu bukan jarak A ke B. A ke B itu ini ke sini. Oke? Baik. Nah, ini digambarkan hubungan antara V dan gradien hidrolik. Seperti kamu pelajari di mekanika fluida juga, ada 3 tipe aliran, yaitu aliran laminar, aliran turbulen, dan aliran transisi atau transien. Di sini kalau kita gambarkan gradien hidrolik digambarkan dengan kecepatan V. Seiring kenaikan kecepatan dan gradien hidrolik, maka bisa berubah tipe aliran. Kalau sampai ke sini itu masih laminar. Kalau ini ke sini itu transien, dan di atas ini turbulen. Tapi ingat, kalau di dalam tanah itu jarang terjadi turbulen. Kenapa? Turbulen itu kan harus cepat kecepatannya. Ya. Jadi kalau butiran tanahnya itu besar-besar, kerikil-kerikil misalnya, atau pasir kasar, ada kemungkinan kalau energi air yang melewati tanah tersebut tinggi sehingga kecepatan juga tinggi, bisa jadi terjadi turbulen. Tapi kalau tanah yang lebih halus, biasanya laminar atau transien kemungkinan. Oke, ini dibaca sendiri. Pada kebanyakan tanah, aliran air melalui ruang pori dapat dianggap sebagai aliran laminar, sehingga V itu berbanding lurus dengan I, atau V sebanding dengan I, ya. Kenaikan V maka kenaikan I. Oke, kebanyakan tanah ini laminar. Oke. Kemudian kita masuk ke hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh. Tanah yang jenuh itu berarti tanah yang seluruh pori-porinya itu diisi oleh air. Ya. Persamaan sederhananya adalah V sama dengan K kali I. Ini berhubungan dengan rumus sebelumnya. Rumus sebelumnya ini. V kan harus sebanding dengan I. Jadi kenaikan I akan menyebabkan kenaikan V. Begitu sebaliknya. Sehingga rumus ini dapat diterima ya. Kalau I naik, juga V naik di sini. Dari persamaan ini, karena dia berbanding lurus. V sama dengan K kali I. Jadi K ini apa? K itu adalah koefisien rembesan yang kita pelajari di mekanika tanah ini. V kecepatan aliran, I adalah gradien hidrolik. Ingat, gradien hidrolik adalah delta H per L. Oke, persamaan di atas pada prinsipnya didasarkan pada hasil observasi yang dibuat oleh Darcy untuk aliran air dalam pori-pori pasir yang bersih. Oke. Dalam persamaan 4.6, yaitu yang ini, V adalah kecepatan aliran air didasarkan pada luas penampang melintang tanah total. Jadi kalau luas penampang melintang tanah total, situ pasti ada luas pori-pori dan ada juga luas butiran dari tanahnya, ya. Tapi kecepatan sesungguhnya dari air yang mengalir melalui ruang pori atau kecepatan rembesan Vs itu sebenarnya lebih besar dari V. Kalau V kan totalnya. Jadi seluruh tanah kecepatan aliran airnya adalah V. Tapi kalau kita meninjau hanya air yang melalui pori-porinya saja, maka itu lebih besar daripada V.
Hubungan antara kecepatan aliran dan kecepatan rembesan dapat diturunkan dengan menggunakan gambar 4.3. Ada nggak gambar 4? Ada. 4.3 yang menunjukkan panjang tanah L dengan penampang melintang total A. Apabila jumlah air yang mengalir melalui tanah dalam satu satuan waktu adalah Q, jumlah airnya Q ya, maka Q sama dengan V kali A. Ini kan rumus yang tadi ya. Ini V adalah, bukan rumus yang tadi, tapi variabel-variabel tadi yang sudah ada, yang sudah kita bicarakan. V adalah kecepatan aliran melalui penampang tanah total. A adalah luas penampang tanah total. Itu sama dengan AV itu adalah luas penampang yang dari pori-porinya saja. Ada V, ada indeks V di sini, itu adalah void, pori-pori. Dikalikan dengan VS. VS adalah kecepatan aliran air melalui pori-pori saja. Oke. Tadi kita sudah bicarakan di atas, VS ini lebih besar dari V. VS lebih besar dari V. Tapi kalau mau dibikin persamaan, maka V dikali A sama dengan AV kali VS. Ya. Nah, kalau A itu kan luas penampang total dari tanah. Sedangkan tanah itu terdiri dari butiran dan terdiri dari pori. Ya, dalam tanah alami tentu ada pori. Jadi luas penampang total itu adalah luas penampang pori ditambah luas penampang butiran tanah. Oke, A, AV tambah AS. Nah, rumus ini nanti akan kita gabungkan dengan rumus ini. Persamaan yang ini saja. Oke, kita lihat di gambar. Ini adalah tabungnya. Ini adalah contoh tanah. Ini adalah penampang melintangnya. Tanah kan di sini nih. Nah, luas penampang total di sini adalah A. Luas penampang contoh tanah. Tapi kalau kita pisahkan secara virtual atau secara maya, ini luas pori. Ini luas butiran. Tapi ini hanya virtual, karena nggak mungkin kita pisahkan. Seperti ini. Tapi dalam teori bisa kita pisahkan. Inilah luas pori, AV. Inilah luas penampang melintang butiran tanah, AS. Nah, dari rumus tadi, Q V dikalikan A. A, seperti kita bahas, A itu kan AV ditambah AS. Jadi langsung aja dijabarkan di sini. Kemudian sama dengan AV kali VS. Ini masih sama. Nah, sekarang bagian persamaan ini saya mau balik. Nah, cara baliknya gimana? Saya mau VS. Berarti kan AV ini harus turun ke bawah. Ya, ini dia. VS sama dengan V dalam kurung AV tambah AS per AV. Karena AV-nya tadi di samping VS ini, tapi turun ke bawah. Oke. Nah, saya mau ubah dia menjadi volume. Luas penampang sudah ada. Kalau mau volume berarti kita harus dikalikan dengan panjang tabung. Jadi dikalikan L. Kenapa Pak boleh dikalikan L? Boleh, asal kita kalau untuk satuan ini kan untuk pecahan, ini kan pecahan, bentuk pecahan ya. Ada pembilang, ada penyebut. Jadi kalau kamu kalikan L di atas, kamu juga kalikan L di bawah. Karena L per L itu kan 1. Jadi ini hanya untuk mengubah rumusnya saja. Oke? L per L jadi 1. Jadi boleh kamu tambahkan di sini ruas pembilang, bukan ruas, pembilang yang atas dikalikan L, pembilang di bawah dikalikan L juga. Sementara itu kita lanjutkan. Kalau AV dikalikan L, ini kan luas pori, dikalikan L, maka menjadi volume pori. Kalau luas butiran tanah, ini indeks S adalah soil ya, tanah. S itu soil, tanah, AS. Dikalikan L, maka akan menjadi volume tanah. Kalau yang di bawah, AV kali L, luas pori dikalikan L, maka akan jadi volume pori. Jadi ada rumus lanjutan, VS itu sama dengan V dalam kurung V besar V tambah V besar S tutup kurung per VV. Ini adalah persamaan 49. Persamaan ini VS sama dengan yang ini, itu akan kita jabarkan lagi di selanjutnya. VS itu sama dengan, ini masih yang tadi ya nih, ini. Nah ini kan saya mau sederhanakan atau mengubah dia.
Sehingga untuk ruas atas dan ruas bawah saya mau kalikan atau mau bagikan dengan VS. V besar S, ya. Ruas atas saya bagikan dengan VS, ruas bawah saya bagikan VS juga. Ya. Seperti yang tadi, kalau ini kan dikalikan L, di bawahnya harus L. Kalau di atas harus dibagi dengan VS, di bawah juga dibagi dengan VS. Bagaimana cara baginya? Bisa jadi di sini atas dikali 1/VS per VV dikali 1/VS. Ya, sehingga nanti VV dikalikan VS yang ada di sini, 1/VS yang ada di sini, atau nanti jadinya VV per VS ditambah VS per VS, di bawahnya VV per VS, sehingga jadi seperti ini. Nah, kenapa ada satu? Satu ini dari ruas yang VV per VS per VS. Jadi satu. Langsung diubah di sini. Kalau ini tetap VV per VS, yang di bawah VV per VS. Kalau kamu bingung, coba nanti bagian yang mata kuliah ini slide-nya itu di print dan kamu jabarkan di kertas agar bisa dapat seperti ini. Oke. Nah, rumus-rumus dasar yang saya suruh kamu ingat adalah VV per VS itu rumus apa? Itu kan rumus angka pori. Jadi ini langsung aja diubah. Ya, ini langsung diubah menjadi E. Yang di bawah juga menjadi E. Sehingga jadi sederhana. Kita lanjutkan V1 tambah E per E. Oke. Nah, nilai ini 1 tambah E per E itu rumus apa? Nah, kamu sudah ingat juga rumus hubungan antara angka pori E dengan porositas N. Ya. Ingat kalau rumus N atau porositas dalam kaitannya dengan angka pori, rumus N adalah E per 1 tambah E. Oke? Nah, E per 1 tambah E. Tapi kan ini kebalikan ya. Karena dia kebalikan, maka ini 1/N. Ruas yang ini dalam kurung ini itulah 1/N. Dikalikan dengan V, jadilah V per N. Jadi VS adalah V per N. Kita sudah mendapatkan hubungan bahwa kecepatan aliran melalui pori sama dengan kecepatan aliran melalui seluruh penampang tanah dibagi dengan porositas tanah tersebut. Oke. Nah, ini bawah ini silahkan baca sendiri. Kita lanjutkan. Tadi ada rumus V sama dengan K kali I. K adalah koefisien rembesan. Apa itu koefisien rembesan? Coefficient of permeability. Dia satuannya sama seperti kecepatan. Jadi istilah ini itu digunakan oleh para geoteknik, ahli geoteknik. Kalau ahli geologi menyebutnya konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity. Satuannya adalah, kalau satuan BG, British Gravitational atau Inggris, feet per menit atau feet per hari, dan volume air yang lewat, yang merembes adalah feet pangkat 3. Dalam satuan SI, koefisien rembesan K nyatakan dalam cm per detik dan total volumenya dalam cm pangkat 3. Jadi koefisien rembesan itu adalah koefisien yang menggambarkan kecepatan air di dalam tanah, ya. Koefisien rembesan tanah itu bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion di air dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Harga koefisien rembesan itu sudah diteliti untuk tiap-tiap tanah, tentunya berbeda-beda. Harganya itu bisa kamu lihat di tabel 4.1, contohnya kerikil bersih K, koefisien rembesan 1 sampai 100. Ini dalam cm per detik. Kalau dalam satuan Inggris atau BG 2 sampai 200 feet per menit. Kalau pasir kasar 1 sampai 0,001. Ini dibalik ya sama penulis buku ini. Ini adalah buku Beraja Emdas tentang mekanika tanah. Yang kecilnya itu terakhir, yang besarnya di bawah, di awal. Sampai ke bawah pasir halus, lanau, dan lempung
Nah, ini kecepatannya tuh makin lama makin kecil. Ya. Ini sudah sesuai dengan logika. Jadi kalau tanah kamu atau butiran padatnya itu kerikil bersih semua, tentu air lebih cepat mengalir melalui pori-pori antara kerikil karena pori-porinya besar, ya kan? Tapi makin halus butirannya, pori-porinya semakin kecil dan koefisien rembesan airnya makin lama makin kecil. Sampai kurang dari 0,00001 cm per detik. Berarti 1 detik kalau yang kerikil bersih bisa merembes air 1 sampai 100 cm. Ya, jarak yang bisa dilalui oleh air. Tapi kalau lempung 1 detik itu lama sekali nih. 0,00001 cm. Makanya kalau lempung atau yang makin halus dia makin kecil kecepatan aliran karena kecil juga K-nya atau koefisien rembesan. Nah, koefisien rembesan tanah tidak jenuh air itu rendah. Nggak jenuh air, jadi airnya tidak mengisi seluruh pori. Ya. Tapi harga tersebut akan bertambah secara cepat. Semakin jenuh, maka semakin cepat koefisien rembesan, semakin besar. Koefisien rembesan juga dapat dihubungkan dengan sifat-sifat cairan yang mengalir melalui tanah yang bersangkutan dengan persamaan yang ini. K sama dengan gamma W per, ini bacanya apa nih? Ini orang Sunda punya ya. Eta. Ya kan? Eta. Kali K ada bar di atasnya. Gamma W kita udah tahu. Berat volume air berapa nilainya? Harus ingat ya. Berat volume air adalah tergantung gravitasi nantinya. Kalau gravitasinya itu 9,81 maka dan suhunya suhu standar untuk pengukuran air, maka gamma W 9,81 kilonewton per meter kubik. Ya. Tapi kalau lain lagi nanti suhunya, lain lagi gravitasinya, maka akan berubah. Eta adalah kekentalan air dan K besar dengan bar di atasnya adalah rembesan absolut. Satuannya cm kuadrat atau feet kuadrat. Dimensinya adalah L kuadrat. Oke. Inilah rumus koefisien rembesan. Kita bisa melihat bahwa koefisien rembesan itu bergantung pada berat volume air. Berat volume air itu tergantung pada suhu dan juga pada gravitasi. Kemudian kekentalan air dan rembesan absolut. Bagaimana cara menentukan koefisien rembesan di laboratorium? Ada 2 cara. Yang pertama uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Jadi saya langsung jelaskan ke gambarnya. Ini adalah uji tinggi konstan. Kamu perhatikan ini ada tabung, dimasukkan contoh tanah, di bawahnya ini adalah batu berpori, ini juga batu berpori di atasnya ini masih ada ruang untuk ditaruh air. Ini kan keluar air ke sini, ini membentuk permukaan air di sini. Kemudian dicelupkan ujung tabung ini ke dalam sebuah wadah yang berisi air juga. Ini ada tinggi permukaan air di sini. Kemudian ini ada mekanisme limpahan sehingga kalau airnya ini bertambah, dia akan keluar dan bisa kita tampung di gelas ukur. Gelas ukur ya. Jadi, uji rembesan dengan tinggi konstan ini cocoknya untuk tanah yang kasar. Mekanismenya adalah kita hidupkan air di sini. Nanti kan airnya akan ke sini, dia akan masuk ke sini, akan merembes. Contoh tanah yang mau kita hitung koefisien rembesannya. Dan nanti airnya akan masuk ke sini dan airnya akan keluar. Dan kita akan ukur berapa volume air yang keluar selama waktu tertentu. Misalnya kamu ukurnya dalam 1 menit, berapa air yang keluar, tapi ini airnya harus keluar konstan. Nah, ini dimulai ketika airnya dimulai konstan, ketika keluarnya konstan. Konstan itu maksudnya gini, airnya masuk, kecepatan air masuk itu hampir sama dengan kecepatan air keluar. Ketika itu sudah sama, baru kita mulai tekan stopwatch dan tampung airnya di sini. Kemudian yang perlu kamu ingat adalah kamu waktunya berapa lama, berapa detik, berapa menit. Kemudian volume airnya berapa. Kemudian harus diingat lainnya adalah harus diukur adalah L tingginya berapa, tinggi contoh tanah, dan H. H itulah perbedaan tinggi muka air di atas dengan tinggi permukaan air di bawah. Selain itu di sini ada juga nanti ada properti luas tampang contoh tanah dalam tabung berapa. Ingat nanti harus cari luas tampang contoh tanah di sini adalah luas lingkaran ya dengan diameter tertentu.
Nah, rumusnya gimana Pak? Kalau kita udah catat volumenya, udah catat waktunya, dan lain-lain, jumlah air atau volume air yang dikumpulkan itu Q sama dengan A kali V kali T. Nah, V itu tadi rumusnya udah kita pelajari di belakang. V adalah K kali I. Sehingga A kali I, kali K kali I kali T adalah luas penampang contoh tanah. K koefisien rembesan yang kita mau cari. I adalah gradien hidrolik. Ingat delta H per L. Tapi kalau di percobaan ini kita langsung aja H per L. Ya, nggak pakai delta H. Karena bukan dua titik yang kita cari. Kita hanya langsung aja H per L, itu adalah gradien hidrolik. T waktu yang kita catat. Q adalah jumlah air yang kamu tampung dalam tabung tadi. Oke? Yang nggak kita tahu di sini adalah K. Dan itulah yang mau kita cari. Jadi tinggal dibalik aja rumus ini. Sehingga, karena kita balik rumusnya, ini kan A kali K kali I. I-nya kan H per L. Dikalikan T. Maka kita mau cari K, kita balik rumusnya menjadi Q kali L per A kali H kali T. Gampang ya? Q adalah jumlah airnya, L adalah jarak contoh tanahnya atau panjang contoh tanahnya dalam tabung, A adalah luas penampang contoh tanahnya, H adalah tinggi air, permukaan air di atas dengan permukaan air di bawah, berapa beda ketinggiannya, T adalah waktu yang dibutuhkan untuk menampung volume air yang Q tadi. Ya. Oke. Cara yang kedua untuk menghitung koefisien rembesan di laboratorium adalah dengan uji tinggi jatuh. Nah, yang ini untuk tanah yang berbutir halus. Kenapa? Karena nanti airnya akan lama turunnya. Jadi ini menggunakan persamaan integral. Saya jelaskan gambarnya. Ini tabung berisi contoh tanah. Ini batu berpori, ini batu berpori. Kemudian ini ada pipa. Ada pipa di sini. Kemudian di sini juga ada pipa. Kemudian ada semacam wadah untuk menampung air. Ini kan ada permukaan air. Kemudian ini akan melimpah. Kalau airnya itu masuk ke sini, airnya akan melimpah. Nah, di sini caranya adalah kita masukkan air dulu ke sini nanti. Kemudian airnya akan masuk ke bawah, akan turun ke bawah. Jadi akan turun nanti dari titik ini mungkin ke titik ini. Oke? Kalau titik ini, tinggi yang pertama dicatat H1, perbedaan tinggi air yang pertama terhadap tinggi air yang di sini itu adalah H1. Kalau di sini itu adalah H2. Setelah sekian lama kamu tunggu dia turun, ketika dia turun, kamu catat di situ atau kamu ukur berapa tinggi H2. Dan di sini adalah H. H ini kamu nggak tahu nih. H-nya harus pakai persamaan integral. Di sini adalah DH. Perubahan laju ketinggian. Oke. Nah, jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah pada suatu waktu T dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan K kali H per L dikalikan A. Itu karena ini pakai persamaan integral, maka sama dengan minus A DH per DT. Nah, ini diferensial ya, turunan lebih tepatnya. Nanti diintegralkan. Jadi apa itu A? A kecil itu adalah luas penampang pipa. A besar luas penampang contoh tanah di tabung. K koefisien rembesan yang kita cari. Q adalah air yang kamu tampung nanti keluar di sini. Berapa volumenya? H adalah ini. L adalah panjang contoh tanah di tabung. DH per DT adalah laju pengurangan H sesuai dengan T persatuan waktu ya, laju pengurangan ketinggian per waktu. Nah, ini kenapa dipakai mekanisme ini untuk tanah yang halus? Karena ini dari ketinggian ini kamu isi air, ini akan turun cukup lama dia sampai ke H berikutnya. Nah, di sini perlu catat waktu. Waktu dari sini ke sini. Sembarang saja boleh. Waktunya kapan aja, pokoknya jangan sampai airnya habis ya, masih ada di pipa. Kemudian kamu catat waktunya dan kamu tampung air yang keluar. Nah, tapi kita belum selesai karena kita perlu cari K di sini. Diintegralkanlah. Ya. Disusun lagi.
dibalik rumus tadi menjadi seperti ini. dt sama dengan AL per AK kali minus DH per H. Kemudian kita integrasikan bagian kiri dari persamaan atas dengan batasnya adalah dimulai dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan T. Dan bagian kanan dari persamaan di atas batasnya adalah H1 sampai H2. Ketinggian pertama dan ketinggian kedua. Hasil integrasi dari ini dapatnya ini. T sama dengan AL per AK kali log epsilon pangkat H1 per H2. Oke. Nah, rumus ini dibalik karena kita mau cari K. K-nya berapa? K-nya adalah ini. 2,303 AL per AT kali log 10 pangkat H1 per H2. Nah, ini kamu mungkin nggak perlu tahu bagaimana detail penurunan rumusnya. Yang penting kalau pakai uji 3 jatuh, untuk mencari koefisien rembesannya ini rumusnya. Oke, kamu perlu tahu A, L, dan juga luas penampang, dan juga waktu yang dihabiskan ketika airnya di atas sampai ke bawah. Kemudian berapa H1, berapa H2. Soal rumus itu dapat K-nya. Oke, kita bahas soal pengaruh temperatur air terhadap harga K. Tadi ada rumus yang ini. Tadi udah dibahas juga bahwa gamma W ini kan berhubungan dengan temperatur dan juga gravitasi. Oke. Jadi kita bahas sekarang pengaruh temperatur air terhadap harga K. Nah, rumus tadi kan K sama dengan gamma W per eta dikalikan koefisien rembesan. Karena koefisien rembesan sama, ketika kita membandingkan K pada temperatur 1 dengan K pada temperatur 2, maka dia hilang nanti karena di sini K besar per K besar. Jadi hilang. Tinggallah yang ini. Ya, ingat dari rumus ini K itu berbanding lurus dengan gamma W, tapi berbanding terbalik dengan eta. Ya. Jadi kalau kita mau nulis perbandingan K pada temperatur 1 per K pada temperatur 2, maka yang berbanding lurus dengan K itu ditahan tetap berbanding lurus. Yang berbanding lurus dengan K tadi kan adalah gamma W. Maka gamma W untuk temperatur 1 tetap di atas. Dan berbanding terbalik tadi adalah eta. Maka eta untuk temperatur 1 ada di bawah. Begitu juga sebaliknya. Kalau K untuk temperatur 2 di bawah, maka yang berbanding lurus dengan dia itu gamma W T2 di sini. Tapi karena dia berbanding terbalik dengan eta, maka etanya untuk T2 ada di atas. Oke? Ini rumus perbandingan temperatur air terhadap harga K. Nah, untuk mudahnya harga K biasanya dinyatakan pada temperatur 20 derajat Celcius dan berat volume air selama percobaan yang tetap. Jadi, gamma W pada T1 dan gamma W pada T2 itu dianggap tetap sama, sehingga ini bisa dihapus dari persamaan. Nah, ruas ini bisa dihapus dari persamaan, tinggallah yang ini. Ketika tinggal yang ini, karena tadi janjinya adalah dinyatakan dalam temperatur 20, maka untuk temperatur 1 kita boleh pakai 20, di bawah cukup K pada T saja. Oke? Sehingga rumus ini bisa jadi seperti ini. K, koefisien rembesan pada 20 derajat sama dengan kekentalan air pada T derajat per kekentalan air pada 20 derajat dikalikan koefisien rembesan pada T derajat. Jadi contohnya kalau kamu itu ke lab, yang kamu dapat itulah KT sebenarnya kan, K pada temperatur itu. Karena K pada temperatur 20 susah juga nih kita bikin lingkungan 20 derajat. Ya. Kita kan sesuai dengan suhu yang ada. Nah, nanti dengan sesuai yang suhu ada berarti K pada suhu T tersebut. Nah, untuk tahu K20-nya berapa, maka dipakailah rumus ini. Ini dari hasil lab. Ini kekentalan. Juga sebenarnya bisa diukur di lab. Tapi untuk memudahkan kita, nilai ini itu akan dibuat tabelnya. Ya. Harga-harga ini, eta T per eta 20, untuk uji yang temperaturnya bervariasi dari 13 sampai 30 C ada di grafik. Nah, ini grafik ini nyambung sebenarnya ya. Dari sini ini kan 12 sampai 20, nanti 20 sampai 30 di sini.
Contohnya adalah misalnya kamu perlu ini rasio kekentalan air ya. Ruas persamaan ini tinggal lihat di tabel. Di grafik ya. Di grafik bukan di tabel. Nah, KT ini hasil uji lab kamu. Baik pakai tinggi konstan atau uji tinggi jatuh. Ini tinggal lihat di tabel aja. Nilainya berapa. Contohnya ketika kamu lakukan percobaan ternyata suhu ruangan, suhu air di situ juga adalah 24 misalnya. Berapa eta 24 per eta 20? Ini 24 kan di sini. 24 tinggal dicari saja sampai ketemu sama grafik sama kurvanya. Kemudian baca di sini berapa dia? Rasio kekentalan airnya berapa? Kira-kira di sini 0,91 ya, tapi kalau mau lebih precise itu boleh pakai penggaris. Oke. Sekarang saya tanya, kalau temperaturnya itu 16, berapa rasio kekentalan air? Tinggal lihat aja sini 16. Cari ke sini ketika ketemu, baca di sini berapa. Jadi kira-kira 1,09 sekian ya. Oke. Kalau dalam soal nanti boleh dikira-kira aja, nggak perlu tepat benar. Contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal ini gampang sebenarnya. Hasil dari suatu uji tinggi konstan di laboratorium untuk contoh tanah pasir halus, diameternya adalah 150 mm dan panjang 300 mm adalah hasilnya adalah ini. Perbedaan tinggi konstan itu adalah H 500 mm. Waktu untuk mengumpulkan airnya 5 menit. Volume air yang terkumpul dalam uji tinggi konstan 350 cc. Temperatur airnya adalah 24 derajat Celcius. Dia tanya K20, berapa koefisien tempesan untuk tanah tersebut pada temperatur 20 derajat Celcius. Ingat, untuk uji tempesan tinggi konstan rumusnya ini aja, gampang. KQL per AHT. Kamu cari dulu K pada temperatur 24, nanti tinggal pakai rumus yang baru kita pelajari untuk mencari K20-nya. Ya, masukin aja rumusnya ini. Tapi ingat nanti harus disamakan satuannya. Q jumlah air ini 250 cc. Diubah kemana? Diubah ke milimeter kubik. Kenapa kita mau pakai milimeter aja semua di sini? Supaya mudah, karena kan yang lain milimeter semua ya, milimeter. Ya udah pakai milimeter aja, karena satuan yang biasanya itu sentimeter, nanti tinggal diubah aja di ujungnya. Oke? Jadi masukkanlah nilai Q-nya 350 cc diubah menjadi milimeter kubik, itu sama dengan dikalikan 10 pangkat 3. Karena 1 cc adalah 1000 mm pangkat 3. Kemudian L, panjang L kan ada di sini nih, 300 mm. Panjang tabungnya 300. Karena kita pakai satuan mm jadi 300 saja. Kemudian di bawah A. A itu kan luas penampang tabung. Kamu cari dulu di sini. Rumus penampang lingkaran tepatnya ya, 1/4 D kuadrat sebenarnya. Ini kan D nya masukkan, D adalah ini diameter tabung 150 mm. Ini dia, dapatnya sekian mm kuadrat. Masukkan nilai ini ke bawah karena kan A di bawah. Kemudian H nya 500 mm, karena kita pakai mm jadi langsung aja masukkan 500. Dan T waktunya kan 5 menit. 5 menit itu diubah menjadi detik. Jadi 5 kali 60, jadi 300 detik. Masukkan 300 ini ke bawah. Dapatlah 3,96 kali 10 pangkat min 2 mm per detik. Rubah dia menjadi cm. Cara merubah jadi cm, 1 mm kan 0,1 cm. Berarti tinggal diturunkan aja ininya. Kalau tadi min 2 menjadi min 3. Oke? Ini K yang sudah kita dapat, tapi K ini adalah K24. Pertanyaannya adalah K20. K20 ini rumusnya. K20 sama dengan K24 kali eta 24 per eta 20. Ini ada di tabel. Nah, lihat kalau di tabelnya, kalau suhunya 24, maka nilai eta 24 per eta 20 berapa? Nah, 24 di sini ya. Kira-kira 0,9, hampir 0,91. Kalau kamu jawabnya 0,91 juga nggak ada masalah. Saya nggak terlalu teliti untuk urusan ini. Yang penting nggak mungkin kamu nanti jawabnya 0,93. Yang ini bukan 93 di sini ya.
Nah, ini kan eta 24/20 kalau di jawaban soal 0,9097. Jadi dia belum sampai 0,91 sebenarnya, hampir sampai. Nah, nggak ngerti juga nih gimana bukunya bisa langsung dapat sampai 4 desimal cuma lihat grafik ya. Kalau kamu sini dapatnya 0,91 juga nggak apa-apa. Masukkan nilai ini ke sini. K24 yang ini. Nah, setelah dikalikan ini 3,96 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 0,9997 dapatnya 3,6 kali 10 pangkat min 3 cm per detik. Jadi jawabannya K20 adalah 3,6 kali 10 pangkat min 3 cm per detik. Contoh soal 2. Tentukan banyaknya air yang mengalir per satuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air seperti ditunjukkan pada gambar 4.15. Nah, ini 4.15 gambarnya saya jelaskan dulu. Ini di alam, ya, bukan di lab. Ini adalah lapisan kedap air. Di sini lapisan tanah permeable. Di bawahnya lapisan kedap air juga. Dan ada air yang mengalir. Arah aliran seperti ini. Oke. Nah, ini dipasang semacam tabung yang tinggi airnya sini. Dan di titik ini kita bilangnya titik A, titik B, tingginya segini. Perbedaannya adalah 4M. Ini adalah delta H. Oke, lapisan kedap airnya 8 meter, lapisan tanah permeablenya 3 meter. Kemudian jarak dari titik A ke titik B secara horizontal itu 50 meter. Ya, ingat ini adalah untuk horizontal. Tapi kalau kita bahas nanti titik di sini sama titik di sini, kamu nggak bisa pakai 50, tapi harus pakai 50 dikalikan cos 8. Kenapa cos 8? Karena kemiringan ini apa? Adalah 8 derajat dari horizontal. Ya. Coba pelajari lagi nanti trigonometri bagaimana caranya. Ini kan nanti jadi segitiga di sini ya. Ini sama ini jadi segitiga di sini. Kalau jarak yang bawahnya 50, nah yang merahnya ini berapa? Yaitu 50 cos 8, ya. 50 meter per cos 8 lebih tepatnya. Nanti yang ini baru ini kan 3 meter nih ketebalan airnya, ketebalan tanahnya. Tapi kan kamu perlu tahu ketebalan yang sebenarnya, yaitu ke sini. Nah, ini kan kayak terbentuk segitiga juga. Nah, di sini baru 3 meter kali cos 8. Ya. Kalau jarak ini ke sini itu 50 per cos 8. Karena jarak yang dibuat adalah sudut yang dibuat adalah 8 derajat dari horizontal. Nanti kalau sudutnya itu diketahui di soal adalah sudut yang terbentuk terhadap vertikal, maka itu biasanya dipakai sin. Ya. Kamu pelajari trigonometri nanti. Nah, itu perlu karena nanti contoh soal final bisa jadi keluar seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya tentukan banyaknya air. Berarti ditanya Q. Oke. Pertama dicari adalah gradien hidrolik. Gradien hidrolik adalah H per L atau delta H per L. Delta H-nya kan 4 meter. Ini 4 dibagi dengan L. L adalah jarak dari sini ke sini. Jarak dari sini ke sini itulah 50 per cos 8. Jangan langsung pakai 50, tapi 50 per cos 8. Jadi 4 per 50 per cos 8. Dapatnya 0,0792. Kemudian tinggal cari banyaknya air yang mengalir. Q sama dengan K kali I kali A. Rumus dasar aja. Ya, K-nya sudah diketahui di soal. Ini 0,08 cm per detik. Sorry. I itu kan yang atas nih. 0,0792. Langsung aja di sini. Ya. Tapi ingat K-nya itu harus diubah dulu menjadi meter per detik karena kita di lapangan nih. Di apa namanya di alam. Jadi di alam itu pakai sentimeter mungkin kurang ini ya.
kurang memadai, jadi diubah dulu yang K-nya dari 0,08 cm per detik diubah menjadi meter per detik. Caranya bagi 100 ya, karena 1 cm adalah 1/100 meter, jadi diubah ke meter bagi 100. I-nya adalah ini, udah kamu cari di atas. Dan A adalah luas tampang. Nah, luas tampang yang mana, Pak? Di sini kan kalau di lab ini kan bentuk tabung. Ya, sehingga kamu bisa mencari luas tampangnya. Kalau kamu tahu diameternya. Tapi karena di alam, bentuknya di sini ini lebih mendekati persegi panjang nantinya ya. Persegi panjang bagaimana, Pak? Ini kan cuma satu sisi. Iya, satu sisi di sini. Tapi kalau di alam nanti kan dia akan ada ke sana. Akan ada terus ke sana dan terus ke sini, ya kan? Tapi kita potong saja di sini sepanjang 1 meter. Kenapa? Memang seperti itu kebiasaannya kalau di alam. Kita hitung sesuatu itu per 1 satuan lebar. Ya, dianggap panjang sana itu 1. Sehingga luas tampang di sini adalah tinggi ini dikalikan lebar 1 meter tadi. Oke, jelas ya? Sedangkan ini tinggi ini yang sebenarnya adalah 3 meter kali cos 8. Jangan langsung pakai 3 meter, kan itu bukan ketinggian sebenarnya. Ini kan mereng nih. Harusnya kayak gini. Nah, ini adalah 3 meter kali cos 8 dikalikan 1 meter ke sana. Itulah luas tampang di sini. Oke? Jadi caranya ini yang harus kamu ingat per 1 satuan lebar. Jadi dianggap sana tuh 1 meter. Nanti hasilnya juga ditulis di ujungnya per 1 satuan lebar atau per meter lebar. Oke? Nah, ini kan udah saya bilang tadi, ini K, ini I, ini A. A-nya adalah 3 cos 8 derajat kali 1 meter. Karena tadi 1 per 1 satuan lebar ya. Hasil dari perkalian ini dapatnya 0,188 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik. Karena ini adalah jumlah air per detik per meter lebar gitu. Ini ya, karena kita pakai 1 tadi 1 meter, maka ini harus ada per meter lebar. Ini bisa dibulatkan saja menjadi 0,19 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik per meter lebar. Begitu cara menjawab soal ini. Ya, yang ini adalah bahan pengayaan, sehingga silakan dibaca aja bagaimana cara mengukur atau menentukan koefisien rembesan ekivalen alias yang mewakili seluruh lapisan tanah pada suatu tempat di alam kalau koefisien rembesannya berbeda-beda setiap lapisan. Ya. Bahkan ini koefisien rembesan kalau vertikal beda, KV1, kalau yang horizontalnya juga beda pada lapisan 1. Lapisan 2 juga demikian. KH ekivalennya adalah ini. Ya, ini juga KV ekivalen. Kalau tadi yang horizontal KH ekivalennya semua KH dipakai. Kalau inilah koefisien vertikal ekivalen. Ini rumusnya. Juga kita bisa uji rembesan di lapangan langsung di alam dengan memompa sumur. Kebetulan ada sumur di sini, misalnya di alam, ya silakan saja dipompa airnya, diambil. Kemudian ini kan permukaan air dasar. Karena dia diambil airnya, maka menurun muka airnya. Oke? Menurun muka airnya. Ini nanti perlu digali sumur observasi untuk menggambar gambar ini, untuk menentukan berapa H2, berapa H1. Nanti bisa kita tahu K di lapangan. Ya. Rumusnya mana ini rumusnya? Ada lagi caranya koefisien rembesan dari lubang auger. Lubang auger itu seperti ini. Nah, lubang auger. Jadi ada air pertama, air kedua, permukaan kedua, delta Y namanya. Masukkan saja nanti ke rumus ini. Silakan dibaca. Selamat belajar di rumah, pelajari contoh soal.